Shalom saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Menyempurnakan kesucian bagian yang kedua. Mereka yang mengaku percaya akan kebenaran patut melindungi kuasa tubuh dan pikirannya dengan hati-hati, supaya Allah dan pekerjaannya tidak dihinakan oleh perkataan dan perbuatannya dengan cara bagaimanapun. Kebiasaan dan kehidupan harus dikuasai oleh kehendak Allah. Kita perlu memperhatikan makanan kita dengan teliti. Sudah dihadapkan kepada saya dengan jelas bahwa umat Allah harus berdiri teguh melawan praktik makan daging. Maukah Allah selama 30 tahun memberi umatnya satu pekabaran bahwa jika ingin memiliki darah bersih dan pikiran jernih, mereka harus meninggalkan makanan daging. Jika Dia tidak mau mereka mendengar pekabaran itu, dengan menggunakan makanan daging, sifat kebinatangan dikuatkan dan alam kerohanian dilemahkan. Kejahatan moral sebagai pengaruh makanan daging tidak kurang nyata dibanding dengan penyakit fisik. Makanan daging merusak kesehatan. Apa yang mempengaruhi tubuh juga mempengaruhi jiwa dan pikiran. Bayangkan tindakan kejam terhadap binatang yang berkaitan dengan makan daging dan pengaruhnya terhadap orang yang menyembelih dan yang menonton. Bagaimana itu memusnahkan kelemah lembutan yang seharusnya kita tunjukkan kepada makhluk Allah. Penggunaan daging binatang membawa pengaruh yang merosotkan moral dan juga bangunan tubuh. Kemerosotan kesehatan dalam berbagai bentuk, jikalau akibat itu dapat ditelusuri sampai kepada penyebabnya, akan menunjukkan akibat yang pasti dari kebiasaan makan daging. Mereka yang menggunakan makanan daging tidak menghiraukan semua amaran yang telah diberikan Allah mengenai masalah ini. Tidak ada bukti bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang aman. Mereka tidak mendapat maaf yang paling kecil pun kalau mereka memakan daging bangkai binatang. Kutuk Allah menimpa makhluk binatang. Banyak kali terjadi kalau daging dimakan, makanan itu membusuk di dalam perut sehingga timbul penyakit. Kanker, tumor, penyakit paru-paru umumnya disebabkan oleh makanan daging. Oh, kiranya setiap orang dapat melihat hal ini sebagaimana telah ditunjukkan kepada saya. Mereka yang sekarang bersikap tidak peduli, yang begitu acuh tentang pembangunan tabiat mereka, mereka yang ingin bermanja dalam makanan daging, tidak akan membuka mulut untuk membenarkan pemuasan selera dalam makan daging hewan. Makanan seperti itu mengotori darah dalam pembuluhnya dan merangsang nafsu kebinatangan. Makanan itu menumbuhkan persepsi dan melumpuhkan kuasa pikiran untuk memahami Allah dan kebenaran, bahkan mengenal diri sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.